warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Dokumen Arsip Keuangan Menggunakan Google Drive pada Kecamatan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Ginting, peserta Latsar Angkatan 10 Kelompok 3 dengan NDH 037 dengan jabatan pengelola keuangan di Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan untuk unit kerja saya, yaitu di Kecamatan Majapahit, di mana kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam lingkup kabupaten. Di sini kecamatan dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kecamatan Majapahit sendiri merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang pemerintahan kecamatan. Saat ini Kecamatan Majapahit dipimpin oleh Camat Bapak Muhammad Kadapi, SIP, MSI. Dan kantor kami berada di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, kilometer 457, Kelurahan Tualang Baru, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari kecamatan sendiri itu merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2005 sampai dengan 2025. Ditetapkan dengan Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 15 tahun 2013. Memuat visi dengan terwujudnya masyarakat madani dan sejahtera yang menerapkan nilai-nilai Islam. Dan ini selaras dengan visi jangka panjang Provinsi Aceh, yaitu Aceh yang Islami, maju, damai, dan sejahtera. Untuk misinya, Kabupaten Aceh Tamiang sendiri memiliki 5 misi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mewujudkan pemerataan pembangunan, mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mewujudkan nilai-nilai dinul Islam secara menyeluruh dalam bermasyarakat. Dari 5 misi tadi, kecamatan kami atau Kecamatan Majapahit itu mengadopsi misi yang keempat, yaitu mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat dilihat di sini merupakan struktur organisasi di Kecamatan Majapahit. Saya sendiri yang merupakan peserta Latsar itu bertugas di bawah sub bagian perencanaan dan keuangan yang memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan. Latar belakang untuk rancangan aktualisasi ini yaitu yang pertama, pencarian dokumen yang diperlukan akan membutuhkan waktu yang cukup lama jika disimpan dalam bentuk fisik. Kemudian akan terjadi penumpukan dokumen yang menyebabkan tidak kondusifnya ruangan kerja. Dokumen yang tersimpan secara fisik dapat mengalami kerusakan karena usia ataupun karena penyimpanan yang kurang baik. Lalu dokumen dapat hilang maupun tercecer karena penyimpanan yang kurang benar. Ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum dibuatnya laporan aktualisasi ini, yaitu mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan sehingga PNS dapat menciptakan lingkungan pelayanan publik yang baik. Kemudian nilai akuntabel yang menjadikan PNS memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan. Lalu nilai kompeten yang menjadikan PNS itu dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu ada harmonis yang menjadikan PNS dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu ada loyal yang menjadikan PNS yaitu dapat menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu ada adaptif yang menjadikan PNS itu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu mampu mengaktualisasikan nilai kolaboratif sehingga menjadikan PNS itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Adapun tujuan khususnya yaitu mampu melakukan analisis dampak terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan guna menyelesaikan isu yang disertai dengan penerapan nilai dasar ASN yang mata pelatihannya itu diakronimkan yaitu berakhlak seperti tujuan tadi. Lalu penataan dokumen arsip keuangan menjadi lebih rapi, baik secara digital sebagai penyimpanan dan perlindungan data, dan mempermudah pencarian dokumen arsip dan keuangan. Manfaatnya sendiri dari aktualisasi ini yaitu untuk peserta sendiri, aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi pelayan masyarakat yang mempunyai profesionalisme dengan selalu mengedepankan nilai-nilai dasar berakhlak ASN dalam tugas yang diembannya. Lalu untuk pegawai lain yaitu memudahkan staf keuangan dalam mencari dokumen arsip keuangan dan melaporkan ke atasan. Lalu untuk instansi yaitu dapat mewujudkan visi dan misi Kecamatan Majapahit dan dapat menjadi pedoman ataupun referensi bagi pemecahan isu-isu lainnya yang ada pada Kecamatan Majapahit. Kemudian ada identifikasi isu. Di sini ada 5 isu yang saya angkat dalam rancangan aktualisasi ini. Di mana untuk isu ini yang terpantau selama kegiatan Latsar CPNS 2023 di kantor Kecamatan Majapahit. Yang pertama itu kurang optimalnya pencatatan pengeluaran uang pemakaian rutin oleh bendahara pengeluaran di Kecamatan Majapahit.
Mana untuk kondisi saat ini pencatatan yang dilakukan masih manual, belum adanya pencatatan secara elektronik dan itu menjadikan pekerjaan tidak efektif dan efisien. Kedua, belum adanya penyusunan arsip dokumen keuangan secara digital oleh pegawai keuangan di kantor Kecamatan Majapahit. Kondisi saat ini penyimpanan penyusunan dokumen masih hanya sebatas arsip manual atau dokumen printout saja. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya melaksanakan SOP penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Majapahit, di mana untuk penerapan SOP penyusunan laporan keuangan ini itu hanya sekedar dibuat saja, tidak mengikuti panduan SOP yang ada. Kemudian belum optimalnya inventarisasi sarana dan prasarana yang dilakukan oleh bendahara barang, dan di mana kondisinya pada saat ini pencatatan dan penyusunan daftar inventaris masih belum rapi, baik soft copy maupun hard copy. Lalu belum optimalnya penyerapan anggaran di Kecamatan Majapahit, di mana kondisinya saat ini pegawai keuangan itu yang harus membuat rancangan kegiatan masing-masing program dari semua bidang, sehingga kurang tepat saya rasa. Baik, dalam tugas aktualisasi ini saya menggunakan 3 analisis isu. Yang pertama APKL, USG, dan fishbone diagram. Dapat dilihat pada tabel di layar hasil validasi isu yang ditunjukkan oleh tabel di samping di layar khususnya. Dari 5 isu yang tadi saya sudah jabarkan, itu terdapat 3 isu yang valid atau memenuhi syarat, yaitu isu yang pertama, kedua, dan keempat. Kemudian, ketiga isu yang valid ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode USG. Kita lihat pada tabel di layar. Untuk skor tertinggi itu ada pada isu nomor 2, yaitu 14 poin. Dan ini menjadikan isu nomor 2, yaitu core isu ataupun isu paling utama, yaitu belum adanya penyusunan arsip dokumen keuangan secara digital yang dilakukan oleh pegawai keuangan di kantor Kecamatan Majapahit. Kemudian analisis untuk menetapkan core isu dari rancangan aktualisasi ini yang kita hasilkan berdasarkan analisis APKL dan juga USG, di mana isu yang paling utama itu adalah belum adanya penyusunan arsip dokumen keuangan secara digital yang dilakukan oleh pegawai keuangan di kantor Kecamatan Majapahit. Selanjutnya kita menggunakan analisis fishbone diagram untuk melihat core isu yang ada di Kecamatan Majapahit. Di sini saya menggunakan 4 kategori untuk melihat sebab akibat kenapa dipilihnya isu utama ini atau core isu ini. Yang pertama untuk materialnya, di mana kendala yang dihadapi yaitu tidak ada server atau cloud penyimpanan digital untuk arsip. Lalu di lingkungan itu terkendala yaitu pengguna komputer atau laptop dan penyimpanan digital masih belum maksimal. Kemudian manusia, di mana kendala yang dihadapi yaitu pemahaman SDM tentang digitalisasi dokumen itu masih sangat-sangat kurang. Dan yang terakhir itu metodenya, di mana kendala yang dihadapi belum ada alur layanan yang tersedia untuk mendukung digitalisasi ini. Setelah kita lakukan analisis menggunakan fishbone diagram, saya dapat menginfokan yaitu gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi isu tadi. Yang pertama yaitu membuat Google Drive untuk pengumpulan dan penyimpanan dokumen sehingga memiliki arsip digital dalam satu wadah yang tersusun rapi. Lalu yang kedua, mengarsipkan laporan yang sudah ada ke dalam bentuk digital sebelum semakin menumpuk. Kemudian mengajukan ide pembuatan alur layanan penyimpanan arsip digital. Jadi agar semua itu bisa mengakses begitu maksudnya. Dan di sini setelah kita melihat core isu dan juga gagasan kreatif tadi, judul yang saya ajukan yaitu digitalisasi dokumen arsip keuangan menggunakan Google Drive pada Kecamatan Majapahit. Untuk kegiatan dan tahapan kegiatannya sendiri dari isu yang telah ditentukan, gagasan kreatif yang telah dibuat. Selanjutnya inilah susunan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Latsar CPNS di lingkungan kantor Kecamatan Majapahit. Ada 4 kegiatan, di mana dari 4 kegiatan itu masing-masing ada 3 tahapan kegiatan. Kemudian untuk kegiatan yang pertama itu adalah mempersiapkan rencana digitalisasi dokumen keuangan, di mana tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dan juga koordinasi kepada atasan atau rekan kerja, lalu mempersiapkan media penyimpanan arsip digital. Dari kegiatan ini, output yang dihasilkan yaitu tersedianya media penyimpanan digital dalam bentuk Google Drive. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan itu ada kolaboratif, kompeten, dan juga harmonis. Penguatan nilai-nilai organisasi ada kompeten, kolaboratif,
dan harmonis. Kemudian kegiatan kedua itu adalah penerapan pelaksanaan digitalisasi dokumen keuangan. Untuk tahapannya sendiri adalah mengumpulkan dan menyusun arsip yang akan dilakukan digitalisasi, melakukan scan dokumen, dan juga mengunggahnya ke Google Drive. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen keuangan dalam bentuk digital atau soft file. Keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak adalah kompeten, akuntabel, kolaboratif, dan juga adaptif. Penguatan nilai-nilai organisasi yang terdapat dari kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Lalu ada kegiatan yang ketiga, yaitu sosialisasi dan juga uji coba digitalisasi dokumen keuangan pada Google Drive-nya. Tahapan kegiatannya adalah melakukan sosialisasi kepada atasan dan juga rekan kerja, mempraktekkan langsung cara kerja penyimpanan ke Google Drive-nya, dan meminta pendapat dan saran dari rekan kerja dan atasan. Untuk outputnya sendiri, terlaksananya sosialisasi dan uji coba awal penerapan digitalisasi ini. Keterkaitan substansi mata pelatihan ada harmonis, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Penguatan nilai-nilai pada organisasi itu ada harmonis, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, kegiatan 4 adalah monitoring dan evaluasi hasil penerapan langsung. Mana tahapannya adalah menyiapkan bahan evaluasi, melakukan evaluasi, melaporkan hasil kegiatan. Outputnya adalah terlaksananya evaluasi hasil penerapan langsung dalam pencarian dokumen. Untuk keterkaitannya sendiri, pada mata pelatihan ada kompeten dan adaptif. Sedangkan untuk penguatan nilai-nilai organisasi ada kompeten dan juga adaptif. Ini merupakan jadwal rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan untuk setiap kegiatan yang telah saya buat tadi, di mana dapat dilihat untuk waktu pelaksanaannya pada bulan Juni, sampai dengan Agustus. Untuk dampak kegiatan aktualisasi ini sendiri, dengan adanya digitalisasi dokumen keuangan ini akan memberikan dampak positif, yaitu dapat membackup keaslian dokumen dan juga arsip keuangan, mempercepat pegawai dalam mencari dokumen yang diinginkan, memudahkan dalam hal membagikan dokumen arsip keuangan tersebut melalui media elektronik, dan waktu yang dibutuhkan tentunya akan semakin singkat dan efektif dan efisien. Terima kasih. Itulah pemaparan saya tentang rancangan aktualisasi yang saya buat. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.